Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Hilmi bin Al-Haj Muhammad Zaini, sekaligus juga menghauli Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Latif Simbanggau, dan juga Al-Haj Mukhtar bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan acara yang kita niatkan diterima oleh Allah dan berbuah pahala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terucap dari bibir kita sebagai salah satu pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami Al-Ustadz Abdul Muluk. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء
وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada yang membaca Al-Quran dan juga kita yang mendengarkan. Kita masuki acara yang kedua, sambutan dari ahli waris. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita Al-Ustaz Suhaili. Kepada Al-Ustaz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
yang sama-sama kita muliakan, tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan menjelang siang ini, kemudian juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz Suhaidi, anggota DPR Provinsi Riau. Kemudian yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang-orang tua kita. Yang saya muliakan juga kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan menjelang siang ini. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah berikan kita rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa duduk bersama di dalam satu majelis ini, sekaligus menghauli ayahanda Kiai Haji Muhammad Hilmi, kemudian juga sekaligus menghauli Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Wasih Abdul Fattah Mumpa Wasih Muhammad Arsad bin Abdul Latif. Kemudian selanjutnya salawat dan salam buat Nabi kita dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, sebelum saya menyampaikan berkaitan sedikit tentang riwayat hidup ayahanda, sekaligus juga wasiat, mungkin satu yang bisa nanti disampaikan, yang mudah-mudahan khususnya saya sendiri bisa mengamalkannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami selaku seluruh keluarga yang pertama mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, yang pertama untuk ayahanda kami. Kemudian juga kami mengaturkan maaf jikalau dalam acara haul ini mungkin dari pelayanan dan lain sebagainya ada kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada Bapak Al-Ustaz Suhaidi. Yang kedua, kami ucapkan juga, saya mewakili daripada keluarga mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah menghadiri acara haul pada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin berkaitan riwayat hidup, mungkin dari awal sampai ayahanda meninggal dunia sudah disampaikan di haul yang pertama. Jadi hari ini tidak disampaikan dari awal sampai yang akhir, mungkin diambil yang di tengah-tengah saja. Ayahanda memang tidak pernah sekolah pondok pesantren, cuman dia mengaji, menuntut ilmu di Sialang Panjang sama Tuan Guru Syekh Muhammad Arsad bin Abdul Latif. Muhammad Arsad bin Abdul Latif ini adalah salah satu minantu daripada Syekh Abdul Fattah Munpa. Kalau kita ambil berkaitan silsilah keilmuan, mungkin kita sudah tahu bahwa Syekh Abdurrahman Siddiq yang mengaji di Mekah, Abdul Fattah Munpa juga ngajinya di Mekah. Kemudian salah satu murid yang diakui kealimannya oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif adalah Syekh Abdul Fattah Munpa. Kedua-duanya adalah min auliya illah. Kemudian juga Abdul Fattah Munpa berkaitan dengan Syekh Muhammad Arsad ini, dia mengaji mau belajar kepada Abdul Fattah Munpa, namun Abdul Fattah Munpa sudah tahu bahwa kedalaman ilmu Muhammad Arsad, maka bukan belajar namun sistem muzakarah aja lagi. Kemudian dijadikanlah minanto. Kemudian juga Muhammad Arsad ini salah satu muridnya mungkin yang terbanyak mengambil ilmunya, salah satu diantaranya adalah ayahanda. Jadi kalau kita ambil, kita tarik silsilah keilmuan, berarti ayahanda belajar Muhammad Arsad yang di Simpang Gaung, kemudian Muhammad Arsad belajar sekaligus menuntut sama mintuhanya yaitu Abdul Fattah Munpa. Abdul Fattah Munpa belajar menuntut kepada Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif. Jadi mungkin itulah silsilah berkaitan dengan keilmuan. Kalau kita ambil sebuah sanad, maka keilmuan itu adalah tidak terputus insyaallah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin satu yang saya sampaikan berkaitan wasiat yang pernah disampaikan. Kemudian nasihat itu, wasiat itu diulang setelah dia meninggal dunia, maka pengajian yang di masjid malam Selasa, Imam Ulun yang mengisi. Awal sekali pengajian itu malam yang pertama itu malam Senin, di mana malam Senin itu sekitar jam 8 saya mutalaah karena mau ngajar yang pertama di masjid, karena malam Selasanya adalah belajaran. Jadi saya mutalaah kurang lebih yang kitabnya yang diajarkan Al-Hikam yaitu tasawuf. Setelah mutalaah maka tidur, disitulah bermimpi lagi, mungkin ini mengulang daripada wasiat. Yang saya mutalaah karena di Al-Hikam itu hikmah yang pertama
Sebelum saya ajarkan, disitulah beliau membacakan dan mengartikan di dalam mimpi tersebut. Ini adalah mungkin waktu hidup sudah disampaikan, kemudian mengulang lagi awal mutalaah. Di situ berkaitan hikmah yang pertama di dalam Al-Hikam, bunyinya min alamatil i'timad alal amali nuqsanu raja'i inda wujudi zalali. Kita ambil makna min alamatil i'timad alal amal, setengah tanda berpegangnya seseorang atas amal. Nuqsanu raja'i, kurangnya mengharap rahmat Allah, inda wujudi jalali, ketika ada kesalahan pada dirinya. Ini makna yang disampaikan sekaligus. Nah, di situ memadahkan bahwa mungkinnya kada menyambat langsung ngaran, cuman yang menyampaikan di situ, jangan kau berpegang dengan amal. Artinya malam pertama kau menyampaikan sebuah ilmu, maka jangan kau bangga dengan ilmumu, jangan kau bangga, jangan kau bahagia dengan kau duduk di depan menjadi seorang guru, jangan kau bahagia, jangan kau bangga, jangan kau suka duduk di hadapan. Tapi ingat, bahagialah, banggalah kau dengan rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah itulah kau hingkat duduk di depan, ilmu yang diberikan, kemudian hingkat menyampaikan ilmu. Nah, itulah salah satu wasiat yang kedua kali disampaikan ke telinga ulun langsung. Dari yang hidup kemudian meninggal dunia disampaikan, jangan berpegang dengan amalmu. Artinya jangan kau bahagia, jangan kau senang apapun kebaikan yang pernah dikerjakan. Jangan kau bahagia, jangan kau bangga, jangan kau senang, tapi bahagiakanlah rahmat yang Allah berikan kepadamu. Mungkin ini sebuah isyarat kepada ulun, kalau seandainya kalau kita kiaskan kepada yang lain, amal kita, ibadah kita banyak di alam dunia ini kita kerjakan. Mungkin seorang yang sudah haji, amalnya diantaranya adalah ibadah hajinya. Ini sebuah mengisyaratkan min alamatil i'timad nuqsanu raja'i inda wujudid jalali. Di sini mengatakan berkaitan bahwa kalau kau haji, jangan kau bahagia dengan hajimu, jangan kau senang dengan hajimu, jangan kau bahagia dengan hajimu, tapi bahagialah dengan rahmat. Dengan rahmat itulah kau hingkat ibadah haji. Jadi beda antara kau bahagia dengan amalmu ibadah haji, namun bahagialah dengan rahmat itulah kau hingkat beribadah haji. Kalau kita tarik lagi ke belakang, ini kebetulan di belakang, tarik ke belakang berkaitan dengan salawatan. Kalau bisa, memang salawat secara mensumbung kan masih dapat juga, salawat kan gitu. Nah, berkaitan hal ini diusahakan seorang yang bersalawat, jangan kau bangga dengan salawatmu, jangan kau bahagia dengan salawatmu, tapi bahagialah dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu, sehingga kau hingkat bahapsian, bersalawatan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan qari Quran, sama. Kita mungkin di ibadah yang rajin dengan menuntut ilmu, jangan bangga dengan menuntut ilmu, jangan bahagia dengan menuntut ilmu, tapi bahagialah dengan rahmat Allah sehingga kau hingkat menuntut ilmu dengan rahmat itu. Jadi yang dibahagiakan adalah rahmat Allah, pertolongan dari Allah. Mungkin ini sekilas berkaitan wasiat yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Kemudian mudah-mudahan juga dengan penyampaian ini ulun sampaikan, mudah-mudahan kita semua sahabatan hingkat mengamalkan. Bukan berarti orang yang ibadah haja, bukan berarti siapapun orangnya, pejabat pun, maka jabatan itulah jadikan sebuah ibadah. Dari ibadah itu jangan bangga dengan jabatanmu, tapi bahagialah kau dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah lah kau hingkat menjadi pejabat.
Nah, itu mungkin barangkali salah satu di antara wasiat yang banyak yang pernah disampaikan. Ini adalah mungkin di antaranya adalah perjalanan orang tasawuf, sehingga beliau mengarang satu kitab yang menukil dari kitab-kitab lain, yaitu Perjalanan Orang Saleh. Itu ada salah satu, cuman kada sawat lagi memotokopikan, mungkin ada sebahagian sudah mengambil kitab tasawuf karangannya, cuman menukil daripada kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Walaupun banyak yang dikarangnya sebelum meninggal dunia, ada beberapa karangan yang ditulis oleh beliau. Mungkin ada 6 sampai termasuk Bahilah, ada salah satu di antaranya juga. Nah, itu barangkali wasiat yang satu jadi sampaikan, padahal banyak lagi karena kita waktu. Kemudian juga yang terakhir adalah mungkin kalau berkaitan dengan menyalahi sebuah adat dalam kehidupannya, mungkin ulun kada sampaikan, mengkhawatirkan menjadi fitnah, karena banyak di antara yang khususnya keluarga menemui yang menyalahi daripada adat. Mungkin kalau berkaitan dengan orang umum yang melihat, itu mungkin saya sampaikan. Di antara setelah beliau meninggal dunia, malam Jumat, malam Senin, ada sebahagian orang di sekitaran ini yang melihat cahaya terang di kubur ini. Mudah-mudahan beliau adalah ditolong oleh Allah, diterima amalnya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan kita juga nanti kembali kepada Allah membawa amal yang diterima oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, mungkin barangkali banyak sebagian penjara yang ada datang ke sini menyampaikan, banyak diantaranya mencium harum, namun kami khususnya keluarga tidak ada meletakkan sebuah parfum. Mungkin itu salah satu mungkin yang Allah berikan kepada beliau. Nah, mungkin barangkali sini aja mungkin yang dapat disampaikan sekilas berkaitan perjalanan hidup menuntut ilmu, silsilah sebuah keilmuan. Itu aja salah dan hilaf khususnya pribadi ulun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga ulun mewakili keluarga, ayahanda juga mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, andai kata Bapak Ibu sinyan juga, andai kata ada salah juga, kami sudah memaafkan. Itu aja barangkali yang disampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Dalam hal ini kami mintakan kesediaan Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Suhaidi. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih kurang kompak menjawab salam ulun. Membelah kayu pakai kapak, kayu dikarat pakai gergaji. Jawab salam ibu belum kompak. Ulun doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takut benar laki kawin lagi. Kumpak jawab salamnya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah, wassalatu wassalamu alaika ya ajmal khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para ustazah yang kami hormati, para orang tua kami, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati, wabil khusus ahli waris daripada sahibul haul Kiai Haji Muhammad Ilmi ibni Haji Muhammad Zaini, keluarga besar yang kami hormati, wabil khusus tokoh pemerintahan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, RT yang kami hormati. Mohon maaf yang kada dapat ulun sebutkan satu persatu. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, baik yang belum kawin maupun yang belum bersunat, rahimakumullah. Pertama, dalam keadaan bagaimanapun, kita tetaplah bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya syukur itulah untuk mengukur terima kasih. Terima kasih itulah untuk mengukur sejauh mana iman kita. Maka itu orang yang bersyukur sesungguhnya menaikkan iman. Kada bersyukur imannya turun. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa menaik, bisa berturun. Nah, ketika kita tulak yasinan, naik iman. Ketika kita tulak haulan, naik iman. Ketika kita tulak ke majelis, naik iman. Ketika kita tulak sembahyang, naik iman. Ketika kita membaca Quran, naik iman. Ketika kita duduk bersalawat, naik iman. Ketika kita berimpak, berzakat, bersedekah, naik iman. Ketika kita buang duri di jalan, buang rumput, buang sampah di sungai, naik iman. Nah, sebaliknya kita tinggal mengukur lah iman kita ini sedang naik atau sedang turun. Nah, kalau di hati ini lebih ketujuh lah duduk berhura-hura, berminum kopi sambil belacak, itu kada di sini, kada di sana lah, di sana kada, di sini kada jauh beda lah. Itu kalau terjadi demikian berarti iman kita turun. Itu hanya standar iman ini. Sementara kita kalau HP kita menderup, nah tulak di mana tempat singgah sawat haja mengecas, di mana tempat duduk sawat haja mengecas. Itu artinya mengapa kita kada mengulah iman kita seperti itu, supaya dicas terus. Nah, maka daripada itu dalam syukur inilah, alhamdulillah, syakara yusyakiru tasyakuran. Bagaimana hati ini merasakan apa yang Allah berikan, sekecil atau sebesar apapun yang Allah berikan, semakin bertambah iman kita. Maka itu Allah suruh kita menghitung, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kau hitung sajalah nikmatku, niscaya kada mampu menghitung. Allah tahu sudah kita kada sanggup menghitung, tetapi mengapa Allah masih menyuruh kita menghitung? Itu maknanya semakin kita menghitung, semakin tahu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Akhirnya terbayang kita, sebiji padi kada suah kita meulahnya, semumbang niur kada suah kita membikinnya, setaguk banyu kada suah kita membikinnya, sejanggut udang kada suah kita menciptakannya, selembar daun bayam kada suah kita meulahnya. Semuanya sudah disediakan Allah, hanya tinggal lagi kita bersyukur.
Berarti orang yang kada bersyukur itu bukan mereka kada mendapatkan nikmat Allah, mereka kada bersyukur itu kada merasakan pemberian Allah sebagai suatu nikmat. Kalau sudah kada merasakan, berarti hatinya ini sudah diinggap oleh hawa nafsu. Ganal Allah berikan nikmat, semakin jauh dia dengan Allah. Halus nikmat yang Allah berikan, semakin lupa dia dengan Allah. Maka daripada itu, untuk mengembalikan iman kita, untuk mengembalikan syukur kita kepada Allah, kada ada lain, senantiasalah kita memikirkan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu, ulun memang kada merdu suara ulun. Suara ulun memang kada nyaman, tapi untuk menyamankan hati ulun, supaya hati ulun ini bahagialah saikit. Maunya kalau pas ulun mengaji, sahutlah kuat saikit Allah. Amun kada tu kecewa ulun atau bulik hajalah kalau gitu. Sadih rasanya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terpaksa. Maka daripada itulah ulun kebetulan kunjungan ke Sumatera Barat, jumpa Wan Gubernur waktu musim Covid. Wah, ini Covid, corona sudah tulak, umaknya datang, namanya Omikron. Rupanya umaknya corona ini ketujuh masak, maka menyalamak naik. Waktu ulun tulak, Ustadz tolong rekomendasikan dari Komisi 1 untuk minta oksigen, karena kita punya pabrik oksigen di Perawang sana. Siap kata ulun. Akhirnya ulun takuni awan orang kesehatan, kalau kita pakai oksigen di rumah sakit, berapa satu hari itu biayanya? Sehari semalam itu amun kada disubsidi, minimal 100.000 oksigen yang kita pakai sehari semalam. Sebulan 30 hari 300.000, setahun 360 hari lah 3.600.000. Umur kita wahidi 50 tahun, dikalikan 3.600.000 setahun, hampir 185 juta. Itu baru oksigen saja, belum nikmat Allah yang lainnya. Maka daripada itu, kalau kita membayangkan nikmat ini, solat kita kada ada apa-apanya, salawat kita belum ada apa-apanya, buka Quran mengaji kita belum ada apa-apanya, puasa kita belum ada apa-apanya, zakat infak sedekah kita belum ada apa-apanya, umrah kita 3 kali, haji kita 2 kali pun belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah 185 juta seumur hidup. Kalau sekiranya rekening itu datang Jibril membawa minta bayar, insya Allah kada terbayar. Itu baru nikmat udara oksigen ini, belum yang lainnya. Maka itu bayangkan saja anda kurin, ya Allah, berapa banyak niurmu yang kukait kada sebanding sembahyang sunatku kepadamu. Berapa banyak pinangmu yang kujual, tambah lagi pinang kelotok, tak sebanding salawatku kepada kekasihmu ya Rabb. Ya Allah, berapa banyak iwakmu, sayurmu, barasmu yang ku makan, tak sebanding mengaji Quranku kepadamu. Nah, dari situ kita dapat menghitung tadi, dari tidak sebanding tadi. Nah, cuman secara tasawuf, apa yang dikatakan Guru Suhaili tadi, dan ini amanah dari Allahyarham almarhum Kiai Haji Muhammad Ilmi ibni Haji Muhammad Zaini lah, jangan merasa bangga dengan amal, jangan merasa bangga dengan ibadah. Maka itulah, silakan jadi orang alim, tapi jangan merasa alim. Orang alim yang merasa alim, maaf itu iblis. Nah, silakan kita beribadah, tapi jangan merasa beribadah. Orang beribadah merasa dirinya ibadah juga iblis. Iblis itu sebelum jadi iblis ngarannya Azazil.
Azazil itu dalam kitab Tasawuf fil Islam karangan Profesor Dr. Halim Mahmud dikatakan 80.000 tahun sudah beribadah. Mulai dari bumi lah, di buminya beribadah, naik ke langit pertama abid, langit kedua zahid, langit ketiga arif, sampai berubah ngarannya langit ketujuh Azazil. Saking mulianya Allah angkatnya jadi gurunya para malaikat. Tapi Allah tahu hatinya ada merasa. Apa itu bahasa tasawufnya? Ujub. Nah, ujub itu merasa tadi lah, ingat, amun keluar ke buntung ngarannya takabur, amun keluar dari mata ngarannya ria. Nah, amun keluar ke telinga ngarannya sum'ah. Sengaja menyumbang masjid 50 juta hamba Allah, minik sekampung gada suah hamba Allah 50 juta menyumbang masjid. Sibuk orang sekampung siapa atau sibuk orang tadi hanya rupanya memadahkan siapa lagi Pak Kulon nih Pak, siapa lagi. Nah, itu ngarannya sum'ah. Sibuk didengar orang semuanya, hanya mengakunya yang menyumbang 50 juta tadi. Akibat apa? Akibat ujub yang merasa tadi. Padahal semua amalan kita ujungnya lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi lillahi ta'ala, sahaja aku puasa lillahi ta'ala, sahaja aku sahur lillahi ta'ala, sahaja aku umrah lillahi ta'ala, sahaja aku solat lillahi ta'ala. Jadi kan ada lagi kita ni kan ada lagi. Maka puncak daripada ibadah kita itu terasa ketika muazzin menghiau kita tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi karena lah azan kada boleh kuat-kuat, terpaksa bergamat-gamat. Jadi yang cucuknya orang azan itu umur 60 tahun. Cucuk tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ngapa pulang takbir kata kaya ini? Lah. Jadi ketika kita dihiau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban kita masih sama. Asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita masih sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban kita masih sama. Tapi ketika dihiau hayya 'alas shalah, baru berubah jawaban kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya apa? Sebanyak yang mendengar, sebanyak yang menjawab, sebanyak itulah menyambat. Bukan aku yang sholat, bukan Halimah, bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan Zainab, bukan Maimunah, bukan Ponium, bukan Irus, bukan Ifat, bukan Zainuddin, bukan Salim, bukan Hamzah, bukan Hamdan, bukan Hamid, bukan Mahmud yang sembahyang. Siapa yang sembahyang? Ternyata atas rahmat Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka itulah lah, ada orang masuk surga itu dua jalur. Ada jalur izin, ada jalur ridho. Jalur izin lah kalaunya merasanya yang sembahyang, merasanya yang beramal, merasa yang puasa, merasanya yang ibadah, itu jalur izin. Jalur izin ini terbagi dua, ada singgah dulu ke neraka, imbah itu masuk surga, ada yang langsung. Nah, ada yang jalur ridho. Kalau jalur izin ini yang kada dapat melihat Allah di surga, kada dapat yang melihat Allah di surga. Mengapa? Dalam hukum tasawuf masih ada syirik khafinya, ada syirik tersembunyinya, masih ada merasa aku. Hati-hati bu lah. Itulah maghrib ibu-ibu ditagor kekanakan julak, hujan-hujan ke masjid jualnya julak. Julak ni amun kada sembahyang berjamaah rasanya hampa rasanya. Nah merasa hati-hatilah kan. Kayak itu juga datang orang ke rumah kita, Nur anak penuhannya, iya ma ulahkan banyu, bapak orang ma 5 orang tamu umak datang, diulahkan nasi Nur tadi 6 cawan.
Begitu sampai Banyu, Nur, ngapa cawan buatan Kedaung Indonesia ni Nur? Mak, cawan mana lagi mak? Cawan umak yang waktu umrah 3 kali toh. Nah, merasa dah bahaya ni. Lah, bahaya bu. Jadi yang ketujuh menghabiskan amal tu biasanya ibu-ibu. Yang ketujuh buat amal tu juga ibu-ibu. Lah, maka jangan heran bu. Lah, di akhirat kayaknya pilihan kita diputar oleh Allah. Judulnya Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan berpandir, kaki menjadi saksi. Takajud kita, Jibril, aku kan tulak yasinan maulid Nabi Isra Mi'raj, pergi orang meninggal, pergi orang arohan, pergi orang berhaul, pergi majlis ta'lim ada 1000 kali. Sebagaimana janji Allah, al-hasanatu isrun, satu kebaikan dibalas 10, berarti ada 10.000 pahala ku Jibril. Kata Jibril, ikam seurangan yang mengurangkan pahalanya, mengapa tinggal 5.000? Di mana lagi 5.000? 5.000 uraiannya 500 dikurangkan. Kau tulak yasinan bukan karena Allah, tapi karena pakaian seragam. Berkurang mulai 500 tadi dah. Nah, 500 lagi itu disebabkan kurangnya apa? Kurangkan gara-gara bulik dari yasinan mulai masuk lorong bertiga orang, Sifat, si Nur, Awan, si Minah. Mulai mengkisahkan aib orang. Nur, ngapa? Kata Sifat, aku tadi kada khusuk baca yasin. Ngapa? Bahinak pun kada hingkat aku tadi. Ngapa? Bahinak kada hingkat. Sebelahku umaknya si Idris, umai ketiaknya beli. Berpindah 500 lagi ke umaknya Idris tadi. Nah, berubah. Datang yang bawa acara pulang, berubah pulang lagi. Maka itu bahabsian ini jangan merasa awak bahabsian lah. Lebih bagus rasakan Rasulullah yang memberikan lah syafaat berkat Rasulullah, kita bisa bahabsian, kita bisa beribadah. Karena ada turunannya tuh. Begitu memuncak tauhid kita, semua dimulai kepada la haula wala quwata illa billah tadi. Inti la haula wala tadi kita membolehkan. Apa yang kita bolehkan? Bahwa Suhaidi bisa berdiri karena roh, Suhaidi bisa rukuk karena roh, Suhaidi bisa berjalan karena roh, Suhaidi bisa berceramah karena roh. Kalau roh diambil ngarannya mayat Suhaidi. Amun mayat Suhaidi bisa berceramah, itu ngarannya hantu Suhaidi. Itu kita bolehkan. Bolehkan. Bagaimana cara membolehkan? Dudukkan la haula wala quwata illa billah. La haula, haul itu terbagi 3 artinya dalam bahasa Arab. Haul pertama nih contohnya cukup bilangan 1 tahun. Begitu juga kita mengeluarkan zakat. Lah, cukupkan 1 tahun. Nah, emas kita 82 gram, keluarkan zakatnya. Jangan 28 gram. Nah, keluarkan. Itu haul pertama. Haul kedua artinya sekitar. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Haul yang ketiga, hal keadaan tadi kita bolehkan. Jadi yang berdiri kita, duduk kita, lah, berjalan kita, ceramah kita, ibadah kita bolehkan. Kemana bolehnya? Kepada roh. Roh itu siapa? Roh itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam kitab Maulid Habsyi, roh yang sesungguhnya ana Abu Arwah wa Adam Abu Bashar, bolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini mengikut mengiktibar tajallinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam kitab As-Risalah karangan Syekh Abdul Rahman Siddiq, ketika kau duduk tahayat, hadirkan zat Nabi Muhammad dalam hatimu. Mengapa kita hadirkan zat Nabi Muhammad? Karena yang sembahyang itu adalah rohnya kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat Allah lewat rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bolehkan. Maka itulah, maaflah, ini contoh aja. Satu guru satu ilmu, jangan diganggu. Buih, siapakah ikan? Kata buih adalah buih, banyu adalah banyu. Itu ngarannya Fir'aun. Mengapa?
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenal diri, kenal Tuhan. Tak kenal diri maka tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, itulah yang kada tahu diri. Sombong timbul. Tapi kalau buih ditakuni, buih siapakah ikam? Tunggu aku bemandak setumat. Lah, aku bemandak setumat. Oh, banyu. Salahkah buih mengaku banyu? Buih itu memang banyu. Bukannya mengaku, cuma yang membulingkan. Membulingkan itu ngarannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau begitu hidup ini bagaimana? Antal mutu qablal maut, matikan diri sebelum mati. Kan ada lagi awak. Puji tidak bawa manfaat, hina kada bawa mudarat, apalagi. Nah, maka itu hati ini dilatih hati ini. Lah, maka itulah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kada memandang wajah, memandang bentuk, kada. Allah pandang hati. Pandang hati. Kalau wajah ini boleh berubah, buai. Ulun nak bertakun, Bu lah. Ulun nak bertakun awan ibu. Jujur ibu jawab. Amun diam, berarti bukan pilihan pertama ibu. Apakah suami ibu itu pilihan pertama? Ibu jatuh cinta dan jatuh hati? Nah, diam, baik. Maka tu bapak jangan heran. Bapak ini bukan pilihan pertama, baik. Bukan pilihan pertama. Pilihan pertama waktu mereka ini di aliyah, sanawiyah, ya, di semia, di ya, SMA, pilihan pertamanya pasti yang gagah, ganteng, rambutnya bergelombang, hidungnya mancung, minimal kayak Sahrul Khan atau kayak Salman Khan, minimal kayak Ustadz Suhaidi Khan. Tapi takdirnya suami ibu Wahini, maaf, ternyata sudahlah handap, hilang pula. Itu takdir, buat. Harus kita terima. Harus kita terima. Nah, maka itu orang yang masuk surga lewat ridho, orang yang menerima takdir Allah. Maka itulah bulan Ramadan, kesempatan kita banyak membaca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Minta ridho dahulu. Terserah Allah. Terserah Allah. Banyak peristiwa yang terjadi. Apa peristiwa yang terjadi? Nabi Ibrahim dilempar Namrud ke dalam api. Datang Jibril hendak menolong. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Umay, sombongkah Ibrahim alaihissalam? Kada sombong. Begitulah tingkat mesranya sudah kepada Allah. Akhirnya cukup Allah perintahkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya kita ini Bapak Ibu, nah, ingat kita ini dialoglah orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dengan orang Asy'ariyah. Ya. Nah, jadi orang Mu'tazilah bertakun awan orang Asy'ari. Apakah Allah itu punya zat? Iya. Apakah Allah itu punya sifat? Iya. Bertakun lagi orang Mu'tazilah. Apakah zat dengan sifat sama? Beda. Kalau beda berarti apakah zat Allah qadim? Qadim, kata orang Asy'ariyah. Apakah sifat Allah qadim? Qadim, berarti dua yang qadim. Syirik. Ini kata Mu'tazilah. Jadi kalau begitu, orang kami meyakin ada zat, kada ada sifat Allah. Lalu kata orang Asy'ariyah, kalau kada ada sifat Allah, Allah mengetahui dengan apa? Allah mengetahui dengan zatnya. Berarti zat sama dengan sifat, sifat sama dengan zat, lebih kafir lagi, kata orang Asy'ariyah. Satu. Yang kedua, kata orang Mu'tazilah yang menjebak pertanyaan ini, karena wilayah ini bukan wilayah akal lagi, tapi sudah wilayah hati dan rasa. Kata orang Mu'tazilah, apakah Allah tahu si A itu masuk surga atau masuk neraka? Tahulah. Kata orang Asy'ariyah, Allah Maha tahu. Nah, kalau Allah Maha tahu si A masuk surga atau masuk neraka, untuk apa lagi si A ini beramal kalau dalam takdirnya dia masuk neraka juga? Nah,
Apa jawab kita? Jawab kita beramal ini bukan mengharapkan surga, tapi mengharapkan rahmatnya Allah. Kalau Allah lah ridho atas diri kita masuk ke dalam neraka, sama Allah ridho kepada Ibrahim masuk ke dalam api, kada ada masalah. Maka itu hidup ini sebenarnya mencari ridhonya Allah. Dalam teori ini, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Jadi waktu ulun ceramah di suatu tempat, kata ulun, bu, ujungnya salam atau salim? Ada yang tunjuk tangan, salim Ustaz. Apa alasannya? Lakiku ngarannya Salim. Nah, ingat bu, salam atau salim, ingat aja rumusnya bu. Kalau nak belajar nahwu saraf lawas, ya rumusnya. Kalau di pangkalnya baris di atas sola, maka ujungnya salam. Kalau pangkalnya baris di bawah kasrah, ya ujungnya salim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baik. Jadi kalau begitu, bagaimana mendudukkan lah af'alnya Allah, perbuatan Allah terhadap diri kita? Baik. Ulun ceramah suatu tempat, bagus sebujurnya. Ada yang protes, Ustaz, pantaskah kajian ini disampaikan di hadapan umum? Kata ulun, ngalih ulun nak menyambat zaman sekarang ini. Anak ulun kelas 4 SD bertakun, bah, sebujurnya Allah itu di mana sebenarnya? Kata ulun, apa bertakun kayak ini? Rupanya menonton YouTube, ya, perdebatan antara Wahabi dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau menurut Wahabi, Allah, ya, di atas aras, Ar-Rahman, Al-Arsy istawa. Di atas aras, berarti Allah mencungkung di situ. Nah, sebelum ada aras, Allah duduk di mana? Nah, bahayanya tahu. Nah, itu. Jadi dengan ada YouTube wah ini, lah ada mahasiswa ulun. Kebetulan ulun ngajar di STAI 15 tahun. Nelpon, bah, nya manggil ulun, abah, ngalih ngajar anak wah ini, bah. Nya lebih tahu daripada kita, bah. Akibat YouTube, bah. Nah, itu artinya apa? Artinya ilmu ketuhanan ini kada ingkat kita berlindung lagi. Kada ingkat. Kalau bahari, kalau kita anak belajar masih halus turun rumah guru, kau jangan belajar tauhid, belum cukup umur. Wah ini yang belum cukup umur yang tahu daripada kita. Akibat YouTube. Nah, maka baik kita mendudukkan af'al Allah, jangan supaya sah kita mendudukkan. Baik. Ada 3 aliran besar dalam memahami af'al perbuatan Allah terhadap diri kita. Ya, 3 aliran besar. Pertama, aliran Jabariyah. Jabariyah ini teorinya begini. Nah, siapa yang bergerak nih? Yang bergerak, zahirnya nih siapa? Menurut Jabariyah, Allah. Dalilnya yang dipakai banyak, tapi nya kada pakai takwil lagi, langsung. Lah, inna khalaqakum wa ma ta'malun, kami yang menjadikan kamu dan segala apa yang kamu perbuat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, bukan engkau yang melempar tapi kamilah yang melempar. Apalagi wa huwa ma'akum haitsu ma kuntum, aku berada di mana saja kamu berada. Apalagi idza ta'alaqa ibadi anni fa inni qarib, ketika hamba bertanya kepadamu bahwa katakan aku dekat. Sedekat mana hamba dengan Allah? Nahnu aqrabu ilaihi, ya, fil hablil warid, aku itu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dalam surah Al-Kahf lagi, fi anfusikum afala tubsirun, aku dalam diri kamu, kamu yang kadang melihat aku. Nah, ini Jabariyah. Zahirnya siapa yang bergerak? Allah.
Batin yang bergerak Allah, zahir Allah, batin Allah. Ini Jabariyah. Lah, jadi kita ini wayang yang dimainkan oleh dalam. Sangkan parani dumadi manunggaling kaula Gusti tata. Kadada lagi kita serba-serbi Allah. Untuk yang positif baiknya bagus. Siapa yang sembahyang Allah, siapa yang puasa Allah, siapa yang naik haji Allah, siapa yang berbuat baik Allah, siapa yang membuang duri di jalan Allah. Tapi sebaliknya, yang kada baik bagi Allah dinisbatkan kepada Allah. Siapa yang menjatuhkan balak 12? Menurut Jabariyah Allah. Ketahuan orang Banjar, betakun orang Banjar tadi, Allah belacakkah? Nah, ini Jabariyah. Dibantahlah oleh Mu'tazilah dengan teori Qadariyahnya. Siapa yang bergerak zahirnya? Suhaidi. Sebaliknya, kalau tadi serba-serbi Allah, kalau ini manusianya. Siapa yang bergerak? Suhaidi, zahir. Batinnya siapa yang menggerakkan Suhaidi? Suhaidi. Zahir Suhaidi, batin Suhaidi. Allah mana? Pensiun. Nah, sombong lagi Mu'tazilah ini. Kita di mana kita ini? I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah mengkawinkan keduanya. Zahirnya siapa yang bergerak? Suhaidi. Batinnya siapa yang menggerakkan? Allah. Itulah duduknya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, jadi kalau begitu lah, hakikat itulah yang dipandang. Maka itu dalam kitab Amal Ma'rifat Tuan Guru Sahabat disebutkan, asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat yang kada berhakikat hampa. Hampa itu kalau bahasa Bugisnya kuang. Nah, bahasa Banjarnya salah. Banjar. Itu kuang. Nah, lah. Sebaliknya, al hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat kada bersyariat itu batal. Ingat. Wah, ini banyak sudah kajian kada sembahyang lagi. Mengapa? Yang sembahyang Allah kada sembahyang Allah, yang puasa Allah kada sepuasa Allah. Berarti nyaman kada puasa Allah. Nah, berarti harus kita bedakan duduknya. Kalau duduk di izin, lah izin nih, izin. Yang sembahyang izin Allah, kada sembahyang izin Allah. Puasa izin Allah, kada puasa izin Allah. Jadi puasa kada puasa, sembahyang kada sembahyang, izin Allah. Pertanyaan kedua belum selesai. Sembahyang ridho Allah, kada sembahyang Allah kada ridho. Puasa ridho Allah, kada puasa Allah kada ridho. Sekarang ini pilih izin atau pilih ridho? Ridho. Karena ridho itu disimpulkan oleh ulama tasawuf, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhan, engkaulah yang kami tuntut, ridhomu lah yang kami jemput, ma'rifatmu lah yang kami renggut. Nah, jadi orang yang sampai kajian tinggi kada sembahyang lagi itu bujur kalau dia duduk di izin. Kalau duduk di ridho Allah kada ridho. Kada ada ayat yang menyuruh kita kada sembahyang, kada ada ayat yang menyuruh kita kada puasa, kada ada ayat yang menyuruh kita kada berbuat baik. Nah, yang adanya amal ma'ruf nahi mungkar, jelas sudah. Yang ma'ruf dan yang mungkar itu, maka itulah kita dudukkan diri kita di ridho. Nah, lah, banyak kajian wahini banyak, dan hati-hatilah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Semakin tinggi kajian, semakin kada sembahyang lagi, main hakikat aja. Kalau main hakikat, kalau begitu makan pun harus hakikat juga. Begitu melihat iwak sembilang asam pedas, kada usah dimakan, hakikat aja. Ini dihantuknya lebih dahulu pada guru lagi hantuknya. Kan kata hakikat. Ini yang belajar tanggung. Ada kisah orang belajar tauhid tanggung. Kebetulan si Bungo dengan si Pinta tulak ke rumah guru Muhdar. Begitu bulat dari rumah guru Muhdar jam 1 malam,
lewat Tasik Raya pas tersinter mata harimau. Kata si Bungul, kita boleh kita ke rumah guru Muhdar. Jangan, kata si Pintar, la tatarzatun illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu tanpa izin Allah. Ingatlah, rezeki harimau, rezeki awak sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Kata si Bungul, bujur, rezeki harimau, rezeki awak, rezeki harimau jadi awak. Itu buku. Maka itu kita ahlu sunnah wal jamaah ada teori kasab pakai ba lah, bukan fa. Kalau fa itu terbuka hijab, kasab harus ada usaha ikhtiar, harus ada upaya lah. Untuk beribadahnya harus ada upaya kita, zahirnya harus ada perjuangan. Maka daripada itu, kada ingkat kita menurutkan hawa nafsu, lebih-lebih kita menghadap puasa ini. Lah ingat, hanya puasalah yang bisa menundukkan hawa nafsu. Apa dalilnya? Ketika Allah menciptakan roh, Allah bertakun awan roh. Surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, roh menjawab, qalu bala syahidna. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertakun, ya nafs man ana. Kata nafsu, ana, anta. Umay, kata malaikat, sumbungnya sudah, kata Allah, masukkan dalam penjara neraka. Dalam satu riwayat 800 tahun, dalam satu riwayat 900 tahun. Hiau nafsu. Begitu nafsu dihiau, Allah bertakun pula, ya nafs man ana, anta. Masih sombong nafsu. Kata Allah, penjarakan lagi nafsu dalam neraka, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Ternyata ketika kada dikasih makan dan minum, dipanggil oleh Allah, takun yang ketiga, ya nafs man ana. Baru nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Kata Malik, apa kedi-kedi kemarin? Itu artinya apa? Lah kalau orang berkajian hakikat, lah kada sembahyang tapi masih makan, itu nafsu sebujurnya, itu wali tertipu sebujurnya. Bukan saking tingginya hakikat, bukan. Nafsu inilah yang paling herat menggoda kita. Maka itu nafsu ini lah kita puasakan. Mengapa puasa? Puasa itu dari bahasa Sanskerta, asyam bahasa Arabnya, bahasa Sanskertanya puasa, putus, asa itu harapan. Bagaimana kita ini memutuskan harapan? Maka itu orang yang berpuasa itu sebujurnya lah menurunkan nafsu dengan tidak makan, tidak minum, ruhnya naik. Ruh ini memang sudah berparak awan Allah. Maka itu orang yang berpuasa itu paling parak awan Allah. Allah kada makan, kita kada makan. Allah kada minum, kita kada minum. Allah kada punya pasangan, kita kada kawin. Maka itu orang berpuasa sangat dekat awan Allah. Ulun melihat anak ulun waktu itu latihan puasa umur 5 tahun. Bukanya kulkas, ulun ngintip aja dari jauh. Yang merasakan hawanya kulkas dingin tadi. Diambilnya buah apel, ulun pikir dimakannya. Kalau dimakannya udahlah. Ya, rupanya kada, dicium-ciumnya aja. Mengapanya dapat demikian? Karena sudah dapatnya puasa dalam bentuk sirullah. Rahasia Allah sudah ada pada dirinya. Artinya apa? Dia sudah merasakan. Ya, ada rahasia Allah pada dirinya sehingganya kadang mau melakukan yang membatalkan puasa itu sendiri. Tapi kalau sudah ya nafsu bicara, ternyata anak yang baru lahir begitu subuh kadang mau menyusu, tengah hari kadang mau menyusu, berbuka orang hanyarnya menyusu. Puasa berarti anak kau nih. Siapakahnya? Umur 1 hari lahir, hari pertama lahir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah berpuasa. Tapi ada nafsu amarah. Bayi ini umur 40 tahun kada puasa. Tulak ke Sungai Piring.
di rumah makan, kedai warung kopi, wajah dan awaknya kada kelihatan, batisnya aja kelihatan. Itu ngarannya di dalam sedang makan sup batis. Mengapa? Kalau sudah hati diliputi nafsu amarah, inna nafsa la amaratun bisu ila ma rahima rabbi, ya kada peduli halal haram, kada peduli puasa kada puasa, hantam terus. Bini boleh dari pasar, beninting belanjaan, begitu ketok pintu rumah dibuka oleh nang laki, takajut bini, bang, abang kada puasa bang. Puasa, siapa nyambat aku kada puasa? Lamahnya aku nih, lamah nih. Kada bang, singot abang memadahkan kada puasa. Dari mana kau tahu? Hibak ampas mior di singotnya tadi. Rupanya makan kue kelelapon rupanya. Nah, maka itu hati-hati yang kada puasa yang bersingot. Hah? Nah, itu. Ulun lihat kada ada singot di sini. Ada kadang-kadang ulun ceramah singot tabal ha. Itu ngarannya singot penggoda janda. Lah, nah. Tapi ngalih wahidi, lah, awak anak menggoda janda, bini sudah sarikan dahulu. Mbak kata orang Melayu, ku coba melempar mangga, mangga ku lempar sudah remuk. Ku coba menggoda janda, belum digoda, bini sudah ngamuk. Baik, kita kembalikan lagi. Jadi ingatlah, nafsu kita ini sebujurnya menurut Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Nafsu kita ini sebujurnya itulah binatang yang ada pada diri kita. Sifatnya nanti disamakan sifat binatang. Contoh, ada orang suka membungakan duit, wah ini ya Allah, di mana-mana daerah orang melapor awan bulan, Ustaz tolong ceramah Ustaz, masalah riba. Ngeri, riba ini kata Nabi orang kesetanan. Lah, maka orang yang suka makan riba itu diumpamakan lintah, binatang lintah lah. Nah, maka lintah yang suka makan darah, orang riba disebut lintah darah. Yang berkumpul laki-laki berbini tanpa nikah serumah disebut kumpul kerbau. Bayangkan binatang tu. Berbinian yang suka keluar malam jual dirinya disebut kupu-kupu malam. Laki-laki yang suka naik parut anak orang, anak gadis orang, janda orang disebut buaya. Nah, jangan mandang ulun mbok supan ulun mbok jadinya kan. Buaya tersinggung ulun, ibu mandang ulun pulang. Buaya darah. Bayangkan Bapak. Nah itu yang suka mencuntan apa semua disebut bajingan. Semua itu dinisbatkan kepada binatang. Maka daripada itu Bapak Ibu, sedikit kita tentang puasa lah. Sedikit karena kita menyambut puasa. Yang membatalkan puasa pertama sekali, ya, memasukkan barang di rongga kita. Lah, nih sengaja masukkan, ya, walaupun pentul mancis korek api itu masuk, batal puasanya. Nah, batal puasanya. Nih kok korek telinga nih, lah, dalam mazhab Imam Syafi'i batal. Lah, bahira di parit, hati-hati, kekanakan nih, hati-hati nih. Nah, jangan sekali-kali bahira di parit, begitu keluar mencungul, langsung, lah, jubur tuh menghisap udara tadi, masuk banyu ke dalam jubur, batal. Hati-hati. Nah, cuma persoalannya Ustaz, kami kesiangan Ustaz. Pas kesiangan sedang makan, nah, baru beberapa kali suap, azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bum, panuh mulut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya bersihkan yang di dalam mulut, bersihkan, teruskan puasanya. Cuman lakinya tadi ciguan, hendak sakaratul maut, wajib minum. Bagaimana hukumnya Ustaz? Silakan minum, silakan minum, namun puasanya batal. Artinya yang wajib mengqadha di hari selain Ramadan diganti. Namun pelaksanaannya jangan mentang-mentang batal lah,
makan minum dia hantamnya waktu puasa, tetapnya berpuasa, menghargai orang yang berpuasa sekaligus meneruskan puasanya sampai maghrib. Cuma bedanya batal tadi diganti dengan hari lain yang mengqadha puasa. Nah, sudah itu satu bab ya. Ibu-ibu sering ulun lihat lah secara kada langsung bu batal bu kan mencucuk. Apa yang cucuk lah, apa yang cucuk bu ya, benang di jarum cucuk, pas bingkok diluruskan hang cucuk, bingkok ngahang, ibu kadang meludah zatnya itu masuk, batal doa, batal itu kan tanpa kita sadari lah, batal doa bu. Zat benang itu pasti terisap awan kita lah. Nah, maka itu hati-hati, jaga baik-baik puasa kita tadi. Nah, sudah. Yang bersuntik bagaimana? Suntik kalau untuk berubat silakan. Tapi kalau suntik sengaja supaya disuntik vitamin supaya awak sigar sihat, nah itu hati-hati, batal lah. Nah, batal. Nah, lepas itu ulun melihat makin akhir Sa'ban makin banyak menikahkan anak. Yang ulun takutnya kayaknya lah, sudahlah melanggar tadi itu, jelas kita budak kadada anak ni merdeka kan. Puasa 2 bulan pasti kada sanggup berturut-turut, sebulan dia kada sanggup, apalagi 2 bulan. Terpaksa memberi 60 orang ya makan fakir miskin, itu mampulah kita. Nah pertanyaannya, apakah bini ikut ustaz? Nah kata guru ulun, lihat keadaannya. Kalau bini dipaksa oleh laki lah, maka bini kadang mendapatkan denda. Tapi kalau bini malah menawarkan andakah, nah itu terpaksa juga memberi makan 60 orang fakir miskin. Hati-hati. Nah hati-hati. Nah lepas itunya mengakali Allah pulang karena saking tingginya ilmu fikihnya. Ya lah, kita buka aja dahulu supaya jangan kena denda. Nah, buka biasa, minum banyu, membatalkan puasa siang hari tadi itu. Imbah tuh hanya buka-bukaan. Secara fikih lepas memang boleh, terserah. Tapi tunggulah azab Allah, mempermainkan hukum Allah. Sama juga sampai zakatnya emas, dah 82 gram, jualnya 2 gram, nah kurang kada berzakat aku nih. Itu hati-hati lah, nya mengakali hukum Allah, ada balasan Allah, duitnya lah yang hilang, rumahnya kecuntanan, kebakaran dan sebagainya, ada kaidah hukum Allah. Baik, terakhir puasa inilah kalau anda tahu puasa lah, sebujurnya malu kita awan Allah malu lah. Puasa kita berapa lawas ya, mulai jam 4 ya, jam 4.50 sampai jam 6.25, berarti kita berpuasa berapa lawas? 14 jam 33 menit. 14 jam 33 menit kita berpuasa lah. Sebujurnya kalau kita memikirkan ya makhluk Allah, ulun suah menonton di Animal Planet. Animal Planet itu lah ada satu lembah Amazon yang mana ular, tahu li ular bu, amun kada tahu ular tadung, amun kada tahu tadung, ular tadung. Tadung bu yang panjang 5 meter itu, mereka berpuasa bu, berapa lawas tadung berpuasa? 25 hari 25 malam, kada makan, kada minum, kada kawin. Tadung tadi untuk apa Ustaz? Supaya suhu badannya meningkat 36, 37, 38. Dengan suhunya badan meningkat, mengelupaslah kulit lawasnya, bergantilah kulit hanyarnya bu. Bayangkan bu, ular haja bu ya, hanya berganti kulit lah berpuasa 25 hari 25 malam, ular berganti kulit. Maka itu ulun sarankan ibu, kalau anda berganti kulit puasalah 25 hari 25 malam, meninggal langsung. Nah, sudah Ustaz, kami kada suah menonton TV nasional internasional Ustaz. Sudah, kita di kampung ini paling nyaman penelitian kita.
Lah, tahu leh ayam kampung bu betina. Tahu leh ayam betina bu. Nah, ayam betina tu bunyinya bentalonya 10 biji. Imbah bentalo 10 biji nya mengharam. Ketika nya mengharam, datang lakinya. Lah, hendak kawin, langsungnya menimbung. Apa? Aku kada mau kawin, aku sedang berpuasa. Berapa lawas ayam betina berpuasa mengharam? Yuk, 21 hari lah dibagi 3 pekan. 1 pekan, ingatlah, kita kalau umat Islam jangan sekali-kali gunakan minggu, ya, gunakan ahad. Gunakan ahad. Mengapa? Minggu itu dulu lah pendeta itu tulak ke gereja hari Minggu, maka disebut Minggu. Seluruh Indonesia dicetakkan kalender oleh misionaris, bergantilah hari Ahad tadi hari Minggu. Kalau yang lainnya tetap ngaran Islam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu aja yang digantinya. Lah, padahal itu ada berkaitan terhadap Allah dan Muhammad. Ahad itu sifat Allah, ngaran Allah Ahad. Allah laisa kamitslihi syai'un, kalaunya kada berpadah tentang dirinya, kada ada yang tahu, kalaunya kada menampakkan dirinya, kada kenyataan dirinya, kalaunya kada memperkenalkan dirinya, kada ada yang kenal. Jadi Allah mentajalikan dirinya. Tajali itu apa Ustaz? Tajali itu mudah, bahasa Perancisnya tajalak. Allah itu sudah menampakkan dirinya kepada sifatnya. Kemana sifatnya? Itulah ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka itu Ahmad itu dibuang huruf mim menjadi Ahad. Nah, maka itu setelah Ahad Isnin, maka itu Nabi dilahirkan hari Isnin. Itu dirubah-rubah orang Kristen. Maka sesama kita jangan gunakan minggu, Ahad tetap. Sudah? Kalau gitu seminggu Ustaz, apa bahasa kitanya? Sepekan, seminggu. Nah, lah sepekan. Maka itu ada pekan. Pekan itu ukurannya seminggu. Ada pekan Kamis, awan pekan Arba. Nah, baik. Teruslah lagi nih. Ulun terserah aja. Lanjut kada-kada. Nah, karena bagi ulun lah panjang pun ceramah ulun, hendak pun ceramah ulun, kada ada perubahan, kada ada pengaruhnya, amplopnya tetap sudah. Nah, dah. Tapi karena ulun sudah menjadi anggota dewan, ulun kada lagi memandang amplop, cuma isinya aja. Nah, baik. Gaya ada. Ulun awal almarhum ni punya kenangan tersendiri. 2 tahun yang lalu ulun ceramah Isra Merah. Aku wah ini jantung apa keluhannya katanya kan. Itu. Nah, itulah. Rupanya itu yang terakhir ulun berjumpawan beliau. Dah. Baik. Akhirnya kita teruskan lagi. Nah, 3 pekan ayam tadi. Hari 1 sampai 7 induk ayam yang mengharam tadi itu yang makan dan minum sedikit. Pekan yang kedua dari 7 sampai 14 hari nya kada makan, hanya minum sedikit. Nah, pekan ketiga 14 hari sampai 21 hari induk ayam tadi kada makan, kada minum, maka itu muntungnya sekaini. Saking hausnya, saking laparnya, tetapnya menahan. Nah, berapa lawas? 7 hari 7 malam ayam itu kada makan, kada minum untuk menaikkan suhu badannya dari 36, 37, 38 supaya intalonya tadi kada tambok. Lah, menetaslah anaknya tadi berkatnya berpuasa. Jadi malu kita. Ya Allah. Ulun ni anak kabun pak lah. Ulun anak kabun. Ulun dari Bidari tadi tu. Bidari Tanjung Datuk tu. Lah, itu kabun ulun. Lah, kami menebang hutan tahun 79 di bawah abah ulun menebang hutan. Wah ini anak-anak wah ini sekolah nyaman sudah. Lah, minta kirim duit, itu pun kadang-kadang bulik kada berhasil. Nah, maka itu ulun lawas ulun. Lah, bersyukur ulun kepada Allah. Sedikit ulun berkisah tentang diri ulun. Lah, begitu ulun pindah ke Medan masuk aliyah. Rupanya ada yang melaporkan ulun ikut bimbingan belajar, ulun hendak masuk USU Fakultas Hukum. Mengapa? Tetangga ulun itu lah pengacara, sugih, duitnya banyak, mobilnya banyak, bininya pun banyak. Nah, jadi ulun nak masuk Fakultas Hukum. Ikut bimbingan 60.000, satu mayang emas 60.000 bahari. Lah, wah ini berapa? 2.800.000 satu mayang emas. Nah, ikut ulun bimbel. Ada yang melaporkan lewat telegram, zaman bahari telegram saja. Datang abah ulun. Begitu subuh hari, katuk pintu, begitu buka lawang, takajut ulun.
Abah ulun tadi maaf langsung sujud di kaki ulun. Bah, ada apa bah? Ada apa bah? Akhirnya duduk kami di kursi. Dua anak menangis ulun. Ada apa sebujurnya bah? Nih, Abah dapat telegram. Kau hendak masuk fakultas hukum. Jangan nak, jangan. Jangan kau kejar dunia nak. Teruskanlah agama, teruskanlah cari akhirat. Insya Allah kau cari akhirat, dunia mengejarmu nak. Dunia mengejarmu nak, dunia mengejarmu. Kau carilah akhirat nak. Dalam hati ulun, baru ulun terasa. Orang jadi anggota dewan untuk provinsi ada yang 1,8 miliar. Habis kada duduk, bahkan terduduk. Awak 38 juta juga modal minyak motor, minyak Honda, awan tiket bot. Berkat apa? Berkat agama. Jadi modal ulun ya hanya modal liur. Ceramah sana cani sama ceramah sana sini cuma liur walid. Berarti liur ini ada dua, ada liur berisi, itulah liur walid, ada liur basi. Jadi baru ulun sadar, ternyata apa yang disambat abah ulun, kejarlah akhiratnya, dunia akan mengikut. Akhirnya orang doktor kita doktor juga, orang dewan kita dewan juga, orang menghabiskan duit miliaran, awak kada perlu miliaran. Nah berkat apa? Berkat agama tadi. Maka itu anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali nak yang menganggap remeh agama ini. Bahwa agama ini sebujurnya, insya Allah, ulun berkat agama, ulun ceramah di Singapura, ceramah di Brunei, ceramah di Thailand, ceramah di Malaysia, karena COVID aja. Nah, berkat apa? Berkat agama nak. Maka itu anak-anak, lah cukup kalian mewah sekarang ini. Kami bahari itu, lah kada ada WC rumah. WC kami di mana? Di mana Batang Nior Cundung. Yang ketawa itu pengalaman dah. Nah, di mana Batang Nior Cundung, di mana Batang Tumbang, disitulah WC kami. Nah, nyamannya ada nyanyian langsung ketika kita bahira tadi itu. Apa nyanyiannya? Di telinga tadi itu nyamuk, di bawah tadi naning. Awan pikat. Nah, itu sudah bahiranya di selatan, basuhnya utara sana. Sawat karing. Tapi alhamdulillah lah berkat gigih dan semangat. Maka itu ulun melihat anak-anak sekarang yang malas sekolah tuh, gerigitan ulun melihatnya. Nah, baik kita tinggalkan itu. Nah, ternyata supang kita lah awan Allah. Ayam saja mengharam sanggup 7 hari 7 malam kada makan. Kita hanya 14 jam 33 menit. Itu pun ulun pas di kampung nih. Pertengahan Ramadan dah bawa pengait. Bawa pengait, tahunya ulun. Nah, sengajanya melihat. Nah, nampak bekal di bawah. Di belakang pengait itu bawa bekal. Bayangkan. Setahun 12 bulan, 11 bulan sudah bebas, kita kada makan, kada minum, kada puasa. Silakan mencari 11 bulan tadi. Sebulan itu khususkan kita untuk beribadah kepada Allah. Hidup ini sesungguhnya, dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita itulah, maka itu Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Itu tandanya tempat tinggal datuk kita itu surga. Dunia hanya tempat meninggal. Dunia tempat tinggal. Dunia beladang, di akhirat kayaknya panen. Sebagaimana kita hari ini menyaksikan di atas ya pusara beliau ini, bahwa akhir dari kehidupan ini kematian. Yang dekat dengan kita bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kebun, bukan duit, bukan sarang walid. Yang dekat dengan kita itulah malaikat maut. Itu yang dekat dengan kita. Ini pelajaran yang kita ambil. Jangankan yang sakit, yang sehat aja meninggal. Jangankan yang tua, yang anom pun meninggal. Jangankan yang anom yang baru lahir pun meninggal. Takajud kita pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah di Tasikmalaya yang bernama siapa ngaran nak disebut nih? Pas umai sama awan aku mengiris bawang, mengiris sayur waktu berhaulan tuan guru, meninggal kan. Begitu takajudnya kita. Itulah sesungguhnya hidup ini tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Maka daripada itu, yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Maka jangan hanyut dan terlena dengan kehidupan dunia. Mari kita tingkatkan amal, kita jadikan Ramadan sebagai Ramadan ya
kita beramal di dalamnya penuh dengan ampunan, ada disediakan bonus 1000 bulan, mari kita raih. Maka daripada itu ibu jangan sibuk dengan orang sibuk dengan Lailatul Bakar lah, awak raihlah Lailatul Qadar lah. Makin ke ujung makin sedikit tarawih. Mengapa? Karena persoalan kita belum tahu umur kita di mana dan kapan kita meninggalkan dunia. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada ucapan ulun yang salah, mohon jangan dilaporkan dengan Pak Wali. Nah, burung irian, burung cendrawasih hinggap di pohon kayu. Cukup demikian, terima kasih. Bahasa Inggrisnya thank you. Nah, kuntilanak bersolek dan berdandan menggoda orang di atas jembatan. Jangan pandang janggut ulun yang beruban, namun semakin dipandang semakin tampan. Rumput bukan sembarang rumput tumbuh di Taman Melati. Ini janggut bukan sembarang janggut. Insya Allah 2024 calon bupati. Hari ini panas dan cerah dan indah di Pantai Solok. Demikian ulun memberikan tausiah, tinggal lagi terima amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan sama-sama kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Suhaidi yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kiranya bisa rehat sejenak karena ini mau datang nasi bungkus. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, kita selingi dengan salawat sambil petugas bersusurong mau unjuki nasi bungkus. Demikian para rombongan Maulid Habsyi untuk membacakan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasid bihi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi al-maram. Allahumma salli wa sallim ala سلام سلام كمسك الختام وعليكم رحيما بلايا كرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Acara selanjutnya penutup yang kita akhiri dengan doa. Dalam hal ini kita mintakan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Qasim. Kepada beliau kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wala hawla wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillah wa bikalimatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'isna min mujibatin nada yaumal
qiyamati innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah warzuqna kamal mutabi'ati bisyahati wassalam min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma quttu bisalamata wa afiyata lana wa li'abidikal hujjati wa suwari wal musafirin bi barrika wa bahrika ya rahim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jama'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili keluarga besar almarhum mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang sudi meluangkan waktu hingga akhir acara. Kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau seandainya dalam rangkaian acara ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.